Alright, selamat malam dari Yerusalem lagi. Selamat malam di Indonesia, tapi selamat sore di Yerusalem. Hari ini saya akan bahas satu pertanyaan yang waktu itu pernah ditanyakan di pembelajar Torah. Itu tentang sebenarnya pertanyaannya mengenai ular tembaga yang di gurun. Tetapi sebenarnya untuk bisa memahami itu harus memahami satu konsep yang besar, yang lebih besar, yang ingin saya sangkutkan ke situ, ke mana itu namanya, ke ular itu. Dan ular itu akan dibahas nanti belakangan, tapi saya mau membahas dulu konsep pertamanya dari awal, ya, untuk konsep dasarnya untuk bisa memahami tentang ular tersebut gitu. Ini sebenarnya ada banyak sekali penjelasan, tapi ini saya mengambil satu penjelasan yang menarik, yang sangat berguna gitu untuk kita, untuk kehidupan sehari-hari secara praktikal. Jadi untuk bisa menghadapi dunia ini gitu, maksudnya untuk bisa mengetahui hukum, terutama hukum karma di dalam Yudaisme secara seperti apa. Oke, saya akan share langsung. Yang ingin saya bahas hari ini adalah tentang mata ganti mata. Jadi di dalam Yudaisme itu semua orang pasti tahu tentang ayat yang terkenal ini, yaitu di dalam Imamat ada kata-kata mata ganti mata. Jadi mereka itu, semua orang Kristen pasti heboh sekali. Ini kayaknya kalau mata ganti mata kayaknya sadis banget itu. Semua orang nanti kehilangan mata gitu kalau semuanya dendam dan dihukum mata dengan mata ganti mata. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar mata ganti mata dan membutakan seluruh dunia itu maksudnya. Yang jauh lebih dalam daripada itu, dan ini akan saya bahas. Jadi intinya itu adalah saya kasih subjudulnya hukum karma dalam Yudaisme. Tapi sebenarnya kata karma itu tidak tepat ya. Cuman dalam padanan kata bahasa Indonesia nggak ada istilah itu, tapi saya pakai kata karma aja gitu lah ya. Oke, saya akan masuk ke dalam materi. Ini kata-katanya mata ganti mata itu ada di dalam Imamat 24. Konteksnya adalah Tuhan itu mau memberikan hukum-hukum tentang bagaimana cara menghadapi bukan cara menghadapi, tapi bagaimana kita harus berhadapan atau berkelakuan antar sesama gitu, antara terutama di antara bangsa Israel, antara sesama Yahudi, dan juga pada bangsa-bangsa akhirnya. Tapi intinya di dalam konteksnya dalam Imamat 24 adalah antar sesama Yahudi. Okay? Dan ini dimulai dengan Imamat 24 yang bicaranya bukan mata ganti mata dulu, ya. Umaken nefesh behema. Ini bicara tentang kalau ada seorang yang secara tidak sengaja membunuh binatang seseorang lain, atau entah petnya, binatang piaraannya, entah ternaknya atau apa gitu. Jadi konteksnya seperti itu yang pertama ini. Dan Tuhan bilang kalau sampai seperti itu harus ishlamina, harus membayar nefesh takat nefesh, nyawa ganti nyawa. Artinya kalau misalnya kita membunuh satu hewan, secara tidak sengaja membunuh atau sengaja membunuh hewan piaraan orang, kita harus ganti dengan hewan piaraan yang baru gitu loh. Jadi nefesh takat nefesh. Kemudian terus dibahas lagi sampai ke bawah-bawah, sampai akhirnya bukan cuma sekedar mengganti rugi binatang piaraan atau binatang ternak yang mati, tetapi juga tentang hubungan antar manusia. Kita bahas di sini, ishki yiten mum be'amito kasher asa ken ya'aselo. Seperti apa, pokoknya intinya gini ya, seperti apa kita berikan kepada dia, orang lain, nah kita juga harus bayarnya seperti itu. Dikatakan salah satu yang terkenalnya lagi dibilang shever takat shever, artinya retakan ganti retakan. Artinya kalau tulang itu patahan, seberapa patahnya itu kamu harus bayar dengan patahnya itu, dengan patahan seperti yang sama gitu. Ibaratnya seperti itu. Kemudian ain takat ain, mata ganti mata, ini yang paling terkenal. Dan shen takat shen, yaitu gigi ganti gigi. Okay? Nah, terus maksudnya apa gitu loh? Maksudnya apa?
apakah semua orang harus misalnya jadi buta kalau misalnya matanya dosa kepada orang lain, dia ganti mata gitu loh, terus matanya cuma 2 lagi, kalau dosanya 2 kali jadi matinya jadi dicongkel dua-duanya gitu. Maksudnya sebenarnya apa? Inti dari mata ganti mata atau nyawa ganti nyawa atau retakan ganti retakan atau gigi ganti gigi adalah satu konsep karma dalam tanda petik ya dalam Yudaisme yang disebut dengan mida keneged mida. Dalam bahasa Indonesia agak susah diterjemahkan. Mida itu kalau dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris dibahas diterjemahkan dengan measure for measure. Ya, measure itu artinya ukuran. Jadi kalau diterjemahkan secara harafiah, ukuran demi ukuran. Kalau dalam bahasa Indonesia agak susah ya, susah memahami ini gitu. Dan konsep ini akhirnya diperkenalkan di dalam kitabnya orang Kristen, ya, Perjanjian Baru. Dengan definisi yang sangat panjang, yaitu apa yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi dan saya nggak tahu apakah ini juga lebih memudahkan untuk mengerti atau tidak. Tapi saya mau menjelaskan gini, mida keneged mida itu seperti ini. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ya, mata ganti mata itu bicara tentang konsekuensi atau tentang apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Itu akhirnya ya seperti itulah Tuhan akan perlakuan kita. Jadi misalnya kita akan bahas semua contoh-contoh tersebut ya, nanti contoh-contoh kehidupan seperti ini. Jadi tidak ada satupun di dalam hidup kita yang terjadi karena random gitu loh ya. Maksudnya random, kita tidak bicara tentang bencana atau apa, tapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, itu tidak pernah Tuhan kasih karena random. Itu pasti karena ada sesuatu yang kita buat di masa lalu yang akhirnya berbalik seperti itu. Ya, seperti berbalik lagi seperti itu. Apapun yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi misalnya kalau kita misalkan menanam biji jeruk, pasti ketika dia tumbuh pohonnya, kita nggak petik buah apel, ya kan? Kita pasti petiknya buah jeruk juga gitu loh. Dan kalau kita ngertilah idenya seperti itu ya. Jadi kalau di dalam kekristenan kadang-kadang ini dipakai untuk tabur menabur, dalam arti kalau kamu kasih uang 10.000 kamu akan dapat 100.000 gitu loh. Nah, itu terserah mereka cara interpretasinya. Tetapi secara Yahudi, secara Tanakh, secara Torah, itu bukan begitu penafsirannya. Penafsirannya adalah apapun yang kita lakukan ya, itu akan akhirnya berbalik ke kita persis seperti itu, persis seperti yang kita lakukan itu yang disebut dengan mata dengan ganti mata. Artinya kalau kita menghilangkan mata seseorang, kamu pun akan kehilangan matamu gitu loh. Bukan berarti orang itu bisa dendam dan mencongkel matanya, enggak, tapi artinya adalah in some way, entah bagaimana, melalui pengadilan kah, melalui apa kah, Tuhan itu pasti memastikan bahwa apa yang kamu hilangkan dari orang, kamu akan hilang juga, kamu akan kehilangan juga. Kurang lebih seperti itu, mata ganti mata. Jadi itu mida keneged mida. Kita akan bahas nanti ya. Contoh-contoh di dalam Alkitab itu penuh sekali dengan semua contoh mida keneged mida. Salah satu penjelasan yang dikenal juga misalkan adalah orang yang hidup dengan pedang akan mati oleh pedang. Pasti banyak orang yang pernah mendengar kata-kata itu ya kan. Orang yang hidup oleh pedang akan mati dengan pedang. Coba kita masuk aja misalnya salah satunya ya. Salah satunya adalah biasanya Mesir ya kan. Mesir itu mengalami 10 tulah. Dan 10 tulah itu kenapa tulah-tulah tersebut gitu loh. Ada banyak sekali penjelasan, dan salah satu penjelasannya adalah tentang dewa-dewa. Mereka itu mewakili, tulah-tulah itu mewakili atau menghantam dewa-dewa tertentu. Tapi di penjelasan yang berikutnya adalah ke penderitaan orang Mesir tersebut adalah membayar mata ganti mata, mida keneged mida, membayar kejahatan atau penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel melalui tangan mereka. Misalkan di tulah 1, tulah pertama adalah dam atau air dalam sungai Nil berubah menjadi darah. Dam itu darah. Itu tercatat di Keluaran 7 ayat 14-25. Di mana letak mida keneged midanya? Ingat ya bahwa pada zaman Mesir, pada zaman sebelum Musa lahir, bayi-bayi Ibrani itu dilempar ditenggelamkan, dibunuh di sungai Nil oleh
Firaun. Karena apa? Mereka percaya bahwa ada satu profesi, ada suatu nubuatan yang mengatakan bahwa ada seorang penyelamat dari Israel yang akan bangkit dari orang Ibrani ini untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Jadi mereka ketakutan akhirnya, dan Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir bagi orang-orang Ibrani. Okay. Ini bisa dibaca di dalam Midrash Rabbah. Bagi yang baru login atau baru menonton acara ini, bergabung di kelas ini, perlu diketahui ini bukan sesi Kristen ya, ini sesi atau kelas Yahudi, which means kita akan saya akan banyak membuka kitab-kitab Yahudi dan bukan cuma kitab Yahudi yang dikenal oleh Kristen, tapi semua kitab Yahudi yang kita pegang. Kita berdiri orang Yahudi itu kami berdiri di atas buku-buku atau kitab-kitab yang bukan cuma Tanakh ya, tetapi ada banyak sekali Midrash, ada Talmud, ada Gemara, ada Mishnah dan seterusnya, ada banyak sekali. Ada Pirkei Avot dan tulisan-tulisan dari para rabi yang usianya ribuan tahun. Dan kita akan banyak membahas seperti ini ya. Dan tulah kedua misalnya adalah Tsefardea, yaitu katak yang keluar dari sungai Nil. Kenapa bentuknya seperti itu tulahnya? Yaitu ketika mereka dikatakan bahwa ketika katak-katak itu keluar dari sungai Nil itu, mereka itu bunyi-bunyi gitu, teriak-teriak gitu ya, dan nangis-nangis gitu loh, kain-kain, enggak kain-kain ya, tapi pokoknya kata-kata itu berisik gitu loh, teriak-teriak dari Nil, dari jauh sampai akhirnya masuk ke dalam rumah-rumah orang-orang Mesir itu. Dan ketika itu terjadi, ketika proses keluar dari situ, mereka tuh merinding sendiri, orang-orang Mesir itu merinding sendiri, ketakutan sendiri. Kenapa? Karena mereka berpikir ini bayi-bayi yang dibunuh di dalam sungai Nil ini lagi bangkit nih, makanya mereka teriak-teriak dan nangis-nangis. Itu yang mereka pikirkan. Ketika akhirnya sampai kepada ke rumahnya mereka, masuk ke dalam kamar mereka sadar bahwa itu ternyata katak ya, katak-katak banyak banget. Oke, jadi di satu pihak mida keneged midanya adalah mereka dihantui oleh suara-suara tangisan yang sebenarnya bukan suara tangisan, tapi suara kata-kata tersebut atau suara bayi gitu, seolah-olah suara bayi yang keluar dari Nil. Yang kedua, karena pekerjaan yang sangat besar, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi, karena pekerjaan atau perbudakan yang sangat berat diberikan kepada orang budak-budak Ibrani tersebut. Orang Ibrani ini akhirnya mereka ini kan belum jadi Israel ya, mereka belum jadi bangsa, jadi kita sebutnya orang Yahudi atau Ibrani. Mereka ini akhirnya tidak punya kesempatan untuk tidur. Nanti kita akan bahas kenapa tidak bisa sempat tidur. Dan gara-gara banyak katak bertebaran di mana-mana, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar gitu, masuk ke dalam selimut orang gitu, mereka akhirnya nggak bisa tidur juga gitu loh. Jadi itu mida keneged midanya. Okay. Nah, tulah ketiga adalah kinim. Di dalam bahasa Indonesia ditulisnya adalah nyamuk, tapi sebenarnya bukan nyamuk. Kinim itu adalah kutu badan atau kutu rambut. Okay. Kenapa kutu rambut? Kenapa Tuhan kasih kutu rambut gitu loh? Karena ketika diperbudak, orang-orang Ibrani ini akhirnya jarang diberikan kesempatan untuk mandi atau membersihkan diri, ya kan? Karena mereka sibuk kerja, gitu. Sibuk ya gimana ya? Pekerja kasar, semua profesi itu biarpun mereka misalkan guru tadinya atau pengacara atau arsitek atau apa ya, mereka akhirnya sama seperti zaman Holocaust itu, mereka akhirnya harus merendahkan diri dan menjadi pekerja kasar. Jadi kerjanya di batu bara yang tadinya misalnya model gitu ya atau presenter TV, akhirnya mereka dicomot dari posisi pekerjaannya itu dan disuruh mengerjakan pekerjaan kasar gitu, membuat batu bata ya. Itu yang terjadi, dan ketika itu terjadi akhirnya mereka kasar sekali ya, kerjaan kuli gitu ya, kerjaan di luar, sehingga nggak sempat mandi, nggak sempat membersihkan diri, dan di samping harus kerja untuk orang-orang Mesir itu, mereka juga harus kerja untuk bisa menghasilkan makanan gitu, misalkan bertani juga, harus beternak juga, jadi mereka harus double gitu loh. Akibatnya gara-gara nggak membersihkan diri ya, akhirnya dia menderita, dia
terkena kutu rambut lah, kutu badan dan seterusnya, itu menurut Midrash Lekatov. Dan itulah yang Tuhan kirim supaya mereka pun akhirnya penuh dengan kutu badan dan kutu rambut. Itu mida keneged midanya. Okay? Nah, tulah keempat misalnya adalah arof. Arof sebenarnya berarti campuran atau kawan antara swarm. Swarm itu shawarma ya. Swarmnya itu artinya kawanan atau sekelompok binatang. Dan kalau dalam bahasa Indonesia dibilangnya lalat pikat. Sebenarnya bukan lalat pikat, dia itu swarm of animals. Jadi kawanan atau kumpulan dari binatang-binatang yang campur aduk. Nggak cuma satu binatang. Saya nggak tahu. Setahu saya kayaknya Alkitab Indonesia itu tidak diterjemahkan langsung dari bahasa Ibrani atau Yunani, tetapi dari bahasa Inggrisnya, yaitu dari KJV. Jadi apapun si KJV tulis, ya terpaksa dia akan menerjemahkannya dari KJV gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa penerjemahannya jadi 2 kali meleset gitu loh. Udah kehilangan Ibraninya, terus kehilangan juga Inggrisnya. Nah, arof itu artinya swarm artinya adalah kumpulan atau kawanan. Dan kawanan ini yang disebut adalah kawanan binatang-binatang liar, ya, bukan insect, bukan lalat gitu ya. Dan ternyata inilah yang mereka itu masuk ke dalam perkampungan atau village orang-orang Mesir dan mencabik-cabik mereka, ya, mencabik-cabik mereka. Itu Keluaran 8 ayat 16 dan seterusnya. Oke. Nah, menurut Abarbanel ini mida keneged midanya adalah seperti ini, bahwa waktu mereka diperbudak, orang-orang Ibrani itu diperbudak dengan cara dianiaya, mereka juga mengalami penganiayaan secara fisik. Itu seperti dicabik-cabik lah akhirnya. Ada juga yang akhirnya meninggal karena penganiayaannya sangat besar, sama seperti di Holocaust aja gitu loh. Mau diapain juga. Jadi seperti dicabik-cabik gitu loh. Dan karena inilah akhirnya Tuhan mengirimkan arof supaya orang-orang Mesir pun bisa merasakan rasanya kayak apa sih dicabik-cabik seperti itu gitu loh. Itu tulah keempat. Mida keneged mida lagi. Nah, tulah kelima misalnya adalah dever, yaitu penyakit yang melanda ternak. Nah, seperti yang saya udah kasih tahu tadi, semua profesi orang Ibrani itu dilucuti gitu loh. Jadi mereka itu dilarang untuk menjadi TV presenter, dilarang menjadi guru, dilarang menjadi lawyer, dilarang menjadi arsitek. Semua profesi yang tadinya mereka pegang akhirnya hilang dan mereka menjadi budak dan pekerja kasar, tukang bikin batu bata kayak bikin inilah itulah. Nah, termasuk mereka yang kerja sebagai gembala. Nah, karena mereka tadinya harusnya mengembalakan ternak, mereka diciduk akhirnya menjadi pekerja kasar di tempat pembangunan. Maka para ternak-ternak ini akhirnya terlantar dan akhirnya mati, ya. Dan karena itu Tuhan juga memberikan tulah yang sama, apa yang mida keneged mida, apa yang kamu udah lakukan terhadap bangsa Israel, akhirnya terjadi juga kepada orang-orang Mesir ini. Oke. Nah, untuk tulah ke-6 adalah Shechin. Shechin itu kalau dalam bahasa Indonesianya ditulisnya bara. Saya nggak tahu sih bara itu artinya apa. Tapi intinya itu adalah bisul yang bernanah dan berdarah. Jadi nggak cuma sekedar bisul, tapi dia bernanah dan berdarah. Itu dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas, itu boils ya. Nah, mida keneged midanya itu adalah bahwa mereka itu menurut Toldot Adam, bangsa Mesir itu menganiaya mereka secara fisik sedemikian rupa sehingga seringkali kejadiannya adalah mereka memar lah, bengkak lah gitu loh. Benjolnya suka berdarah lah, kalau berdarah terus infeksi, akhirnya bernanah lah gitu loh. Dan tulah itulah yang akhirnya untuk membayar semua nanah-nanah dan darah-darah dan memar-memar di dalam tubuh orang-orang Ibrani ini. Ini adalah mida keneged midanya. Oke, sekarang kita masuk ke tulah 7. Tulah ke-7 adalah barat. Barat adalah hujan batu es, ya, sebenarnya berisi api. Dalam bahasa Inggris sebenarnya lebih gampang artinya. Bahasa Inggrisnya adalah hail ya. Hail itu sebenarnya kayak hujan es, tapi esnya tuh batu-batu gede gitu loh. Kenapa? Seperti biasa kalau misalnya ada orang Mesir yang marah
atau menghukum salah satu budaknya. Cara hukumannya gimana? Kadang-kadang dia ngambil batu batanya itu dan melempari mereka gitu loh, atau batu apa kayak kerikil dilemparin gitu. Dan itu yang akhirnya menjadi, itu menurut Midrash Tanhuma, itu yang menjadi mida keneged midanya untuk perlakuan perlakuan pelemparan batu tersebut. Okay. Tulah 8 adalah arbe. Arbe artinya banyak. Sebenarnya kata arbe artinya banyak. Tapi dalam hal ini mereka para rabi mengatakan bahwa banyak dalam arti banyak sekali lokus atau belalang. Itu ada di Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Nah, sekali lagi seperti yang saya sudah sebutkan, semua orang yang tadinya profesinya apapun, dia diciduk dari tempat mereka, dicuti dari profesi mereka, dan akhirnya kerja di tempat perbudakannya Mesir. Nah, ketika itu terjadi, mereka yang sebenarnya bertani dan mereka yang sebenarnya menghasilkan hasil tanah gitu ya, hasil perkebunan, hasil pertanian untuk supaya orang-orang Israel itu bisa makan. Akhirnya mereka terlalu sibuk untuk mengerjakan hal itu, terlalu sibuk untuk benar-benar mengusahakan tanah mereka. Mereka terlalu sibuk akhirnya mengerjakan batu bata tersebut, proyek-proyeknya mereka itu, proyek-proyeknya orang Mesir itu, ya. Dan kalaupun ada hasil panen, ya, biarpun sedikit pun, orang Mesir akhirnya mengambil hasil panen tersebut. Itu segitu sadisnya. Nah, karena panennya yang diambil, karena hasil apapun diambil dari mereka, entah dengan cara mencuri waktu mereka sehingga nggak bisa kerjain, atau entah dengan benar-benar mencuri hasil panen gitu ya. Akhirnya Tuhan mengirim arbe ini, yaitu lokus atau belalang, yang akhirnya makan semua hasil panennya orang-orang Mesir. Okay? Itu mida keneged midanya untuk tulah 8. Nah, tulah ke-9 adalah khoshech. Khoshech artinya kegelapan. Nah, seperti yang saya bilang, di siang hari mereka itu adalah budak bagi orang Mesir. Mereka kerja di pembangunan ini itu, melakukan batu bata dan seterusnya. Tapi giliran mereka pulang, mereka nggak sempat juga tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena mereka mau nggak mau kan harus melakukan pekerjaan mereka juga. Misalnya terutama yang bertani, ya kan, mereka juga harus tetap bercocok tanam, harus tetap mengusahakan tanah. Kalau enggak, keluarganya nggak bisa makan, seluruh Israel nggak ada yang bisa makan gitu loh. Mereka bergantung pada profesi itu, bergantung pada tanah tersebut gitu. Mereka dikasih makan sama orang Mesir? Enggak. Terus sudah gitu, kalau ada ternak yang masih bisa diselamatkan, mereka urus ternaknya juga. Jadi paginya mereka diperbudak, malamnya juga mereka harus kerja untuk ngurusin diri sendiri gitu loh. Jadi akhirnya hampir sama sekali tidak bisa tidur gitu loh. Siang menjadi malam, malam menjadi siang, udah nggak jelas lagi yang mana gitu loh. Itu sebabnya Tuhan mengirim tulah ke-8, tulah ke-9, yaitu khoshech kegelapan, di mana siangnya orang Mesir pun akhirnya menjadi malam bagi bangsa Mesir. Siangnya orang Mesir menjadi malam, ya kan? Jadi diubah dibolak-balik. Itu Midrash Rabbah yang mengatakan, ditulis dalam Midrash Rabbah. Dan itu yang menjadi mida keneged mida dari tulah ke-9. Nah, yang tulah ke-10. Tulah ke-10 adalah makat bechorot, yaitu kematian kaum sulung. Kenapa saya nggak bilang anak-anak sulung? Karena yang mati nggak cuman manusia aja. Ya, yang mati adalah semua yang sulung yang membuka rahim induknya. Entah manusia, entah binatang, entah ternak atau binatang piaraan di rumah, ya semuanya gitu loh. Nah, mida keneged midanya adalah ingat bahwa bangsa Israel itu disebut sebagai anak sulungnya Tuhan, dengan memperlakukan bangsa Israel atau bangsa Ibrani ini dengan cara diperbudak seperti itu dan dengan sadisnya, dan apalagi membunuh anak-anaknya, ya, anak-anak yang laki-lakinya itu, bayi-bayi laki-laki. Sebenarnya Mesir itu sedang dalam proses pembantaian anak sulung Tuhan, ya. Jadi mida keneged midanya adalah anak sulungnya orang-orang Mesir akhirnya dibantai oleh Tuhan. Okay? Nah, sampai sini saya mau melenceng sedikit dan menjelaskan makat bechorot itu seperti apa kejadiannya. Okay? Nah, makat bechorot yaitu kematian anak-anak sulung atau anak-anak dan binatang-binatang sulung. Itu contohnya seperti ini ya kejadiannya.
Misalnya ada seorang laki-laki, misalkan dia bukan anak sulung ya, dia menikah dengan seorang perempuan yang ternyata anak sulung di dalam keluarganya. Oke. Nah, dan mereka berdua ini pertama kali baru menikah ya, pengantin baru, punya anak. Nah, anak ini kan adalah anak pertama mereka, pasangan ini, ya kan? Dan dia disebut dengan anak sulung. Jadi pada saat tulah ke-10 ini, yang meninggal ini bukan cuma anak sulungnya, bukan anak sulungnya aja. Yang meninggal adalah anak ini, dan ibunya, karena ibunya pun anak sulung dari orang tuanya. Okay? Kalau seandainya bapaknya ini juga anak sulung dari orang tuanya dia, maka dia pun ikut mati. Nah, katakanlah sekarang si perempuan ini berselingkuh, ya, dan dia punya pacar di samping, dia punya pacar di samping suaminya tentu saja nggak tahu ya toh. Nah, dari hubungan perselingkuhan ini katakanlah, dan dia ini bukan anak sulung ceritanya ya, katakanlah anak keempat kayak atau apa. Jadi dan dari hubungan affair ini, hubungan apa itu namanya, hubungan perzinahan ini, akhirnya ternyata mereka punya anak katakanlah ya. Oleh bapaknya ini kan dia lahirnya dari perempuan ini, dan oleh si suaminya anak yang kedua ini dipikirnya ini adalah anak kedua ya nggak. Tapi mereka berdua tahu bahwa ini bukan anak keduanya dia. Ini adalah justru anak pertama dari nih laki-laki ini. Katakanlah laki-laki ini belum pernah menikah dan belum pernah punya anak juga ya kan. Jadi bagi anak-anak laki ini, yang ini juga anak pertama. Jadi ketika ada tulah ke-10 datang, yang mati ini nggak cuman ibunya ini, bukan cuman ibu ini, bukan cuman anaknya, tapi juga anak kedua yang dipikir oleh suaminya, ini anak kedua. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah ketika mereka bertiga meninggal, ini bapaknya jadi tahu kan bahwa wah ini ternyata loh, ini kan harusnya bukannya anak kedua saya gitu kan. Bukannya dia ini anak keduanya yang ini, ya kan? Tapi ternyata karena dia meninggal juga, dia jadi tahu akhirnya bahwa oh, ini anak sulungnya orang nih, anak sulung saya gitu kan. Ini akhirnya yang meninggal ini gara-gara mereka meninggal ini akhirnya membongkar semua semua perzinahan yang terjadi di dalam bangsa Mesir. Dan perlu diketahui orang Mesir itu sangat promiscuous. Promiscuous itu artinya moral seksualnya sangat rendah gitu. Jadi dia tidur kesana kemari gitu, gitu loh. Jadi itu yang membuat akhirnya semua pasangan jadi tahu itu siapa yang menikah, siapa yang berselingkuh dengan siapa gitu, ini anaknya siapa. Jadi akhirnya ketahuan. Itu membongkar semua kebohongan, semua kegelapan yang ada gitu loh. Ya, itu efeknya ke sana. Dan itu juga akhirnya jadi mida kenegit mida gara-gara perselingkuhan secara rahasia di kegelapan, akhirnya terbuka semuanya ya. Dan ini bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada semua binatang. Jadi semua anak yang membuka pertama kali rahim induknya itu meninggal, itu mati. Oke. Nah, konsep mata ganti mata atau mida kenegit mida ini sangat ada semua, ada di mana-mana, ada di tanah itu, dari hukuman Adam, Hawa dan ular. Saya nggak tahu apakah pernah bikin videonya tentang ini. Terus ada tentang hubungan antara Abraham, Sarah dan Hagar. Ini ada videonya, silakan nanti cek di YouTube. Itu semua ada mida kenegit midanya. Terus ada hubungan antara Yehuda dan Tamar, itu ada mida kenegit mida, semuanya ada gitu loh. Apa inti dari pembicaraan ini? Intinya adalah seluruh kehidupan kita ini ya, nggak ada yang bisa hilang dari konsekuensi. Sebentar, mungkin sebaiknya kita masuk lagi ke satu contoh lagi, terutama saya mau kasih contoh hidupnya Daud ya misalnya. Nah, mida kenegit mida ini ya, kalau tadi kan kita bahas tentang hal-hal yang besar ya, dosa-dosa besar si Mesir akhirnya menerima hukuman yang sama, setimpal yang mida kenegit mida atau measure for measure, sesuai dengan dosanya mereka. Tapi katakanlah itu bukan dosa yang gede-gede banget gitu loh. Katakanlah itu cuma sekedar kerjaan atau aksi atau tindakan yang sedikit ceroboh oleh kita.
itu pun akhirnya ada mida kinegit midanya. Itu adalah ada konsekuensinya juga. Sekecil apapun. Saya mau kasih contoh ya, contoh dari apa yang dilakukan oleh Daud. Ini kelihatannya sepele banget, sepertinya sepele banget dan sepertinya harmless ya. Harmless itu seperti kayaknya harusnya nggak berbahaya gitu. Kenapa kok jadi dibahas banget gitu? Kenapa sampai jadi heboh sekali, sampai dibuat mida kinegit mida? Jadi karena setiap apa yang kita lakukan itu akan kembali ke kita gitu ya. Kita pernah baca di 1 Samuel, saya yakin semua orang pernah tahu ceritanya, 1 Samuel 24, di mana Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul ya. Dan kemudian dia suatu saat mereka ketemu tapi Saulnya nggak tahu bahwa ada Daud di situ, dan dia tidur, dan ketika dia tidur Daud itu menghampirinya ya. Terus dia bilang, ini 1 Samuel 24 bisa dibaca nanti di Alkitab masing-masing. Vaikam David vaikrat et kanaf Hamail asher le Shaul balat. Dibilang bahwa akhirnya Daud itu bangkit dan dia memotong ujung et kanaf, ujung dari jubahnya Saul ya. Tapi perhatikan apa yang terjadi. Bayi akhirnya setelah dia lakukan itu, Vayachlev David oto, dia seperti menyesal gitu. Dia memukul dadanya atau hatinya. Bisa jadi memukul hatinya atau jantungnya secara fisik seperti ini, atau dia dalam arti menyesal atau memukul-mukul dirinya dalam hatinya gitu. I want to shoot myself in the head gitu kayaknya. Dia merasa menyesal. Kenapa dia menyesal? Dia bilang el asher karat at kanaf asher le Shaul, karena dia sudah memotong ujung jubah Saul. Perhatikan bahwa nanti kalau setelah ayat ini dikatakan bahwa Daud mengatakan, waduh, I did this, gue melakukan ini, padahal dia ini adalah seorang raja yang sudah di-anoint, sudah diurapi oleh Tuhan sendiri. Jahat banget saya ini. Dia merasa menyesal. Tiba-tiba dia tahu bahwa itu salah. Tiba-tiba dia tahu itu salah. Nah, Raja Daud itu adalah seorang yang sangat-sangat sensitif. Mungkin kalau kita yang melakukannya, kita potong nggak ada rasa bersalah, ya kan? Karena kita nggak tahu bahwa konsekuensinya ada. Tapi Daud ketika itu tahu persis. Dia tahu persis ada konsekuensi itu. Ada mida kinegit mida karena apa yang dia lakukan. Padahal kelihatannya baik. Kelihatannya kesannya, gue kan nggak bunuh lo, ya kan? Saya nggak bunuh kamu, saya cuma memotong jubahmu. Seandainya gue mau, gue bisa lo membunuh kamu, ya kan? Jadi kesannya seperti itu. Kalau di di luar agama Yahudi yang diajarkan adalah betapa hebatnya si Daud ini, karena harusnya dia bisa membunuh, ternyata nggak dia bunuh, dia cuma potong ujung jubah doang. Itu ngerasa sepertinya heroik banget, itu seperti pahlawan. Tapi di dalam tanah dikatakan bahwa itu dia melakukan sesuatu yang sangat salah, dan itu akhirnya kembali ke hidupnya dia ketika dia udah lebih tua. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 1 dikatakan bahwa Vehamelech David zaken bo bayamim. Dikatakan bahwa Hamelech David, Raja Daud itu akhirnya menjadi tua di dalam hari-harinya. Ya, dia menjadi tua lah, ibaratnya seperti itu. Dan dikatakan bahwa dia itu walaupun memakai baju-baju atau selimut-selimut, ya kan, dia tetap tidak bisa tidak bisa merasa hangat, nggak pernah merasa hangat. Kenapa seperti itu? Itu mida kinegit midanya. Waktu itu dia memotong jubahnya si Saul. Sekarang ketika dia udah tua, akhirnya dia tidak bisa merasakan hangat, biarpun diselimutin oleh berbagai macam lapis baju dan selimut dan lain-lain, dia tetap tidak bisa merasa hangat. Ya. Ini bukan hukuman, tapi ini adalah mida kinegit midanya. Ini adalah konsep mata ganti mata gitu loh. Jadi perhatikan bahwa setiap apa yang kita lakukan, sekecil apapun, misalnya ada kucing di dalam pekarangan rumah, itu di rumah saya sangat wanti-wanti, kalau ada kucing di pekarangan rumah, dia mau cari makan atau mau cari anaknya atau apalah, jangan pernah usir, jangan pernah kasar sama mereka, karena itu akan balik lagi. Sekalipun itu cuma kucing, kita pikir kucing doang. No, it will get back to you. Itu pasti akan kembali gitu. Ada mida kinegit midanya in everything, dalam segala hal. Oleh sebab itu sangat penting untuk selalu baik kepada semua orang, selalu baik ya.
bukan cuma kepada semua orang, tapi kepada semua makhluk, ya kan? Tidak ada kebencian. Nah, saya sering mengatakan bahwa ada banyak sekali ya orang-orang Indonesia yang menyebarkan hoax ya, orang Indonesia kan bilangnya hoax atau berita-berita palsu ya tentang misalnya Israel. Dan saya bilang bahwa siapa yang hidup oleh ini ada mida kinegit midanya pasti gitu. Mereka yang menyebarkan fitnah pasti akan mati juga karena fitnah, mati dalam tanda petik, atau mida kinegit midanya pasti kembali gitu loh. Dan itu yang akan menghancurkan bangsa Indonesia kalau mereka meneruskan hal itu. Okay? Kemudian mengenai yang berikutnya, ini yang lebih dalam lagi. Kita tahu bahwa Daud dan Batsheba ya, ceritanya Daud dan Batsheba ya kan, di pasal 1 kitab 1 Samuel 11 ya. Kita tahu ceritanya bahwa dia melihat ketika itu berdiri di atap, di sotoh ceritanya, di atap, dan dia melihat seorang perempuan lagi mandi. Dan dia bilang cantik nih, terus dia panggil, ditidurin, ternyata hamil, ya kan? Dan seterusnya kita semua tahu ceritanya bagaimana suaminya akhirnya disuruh perang maju ke garis terdepan sehingga akhirnya meninggal. Nah, akhirnya dia bisa menikahi si Batsheba ini. Nah ketika hal ini semua udah terjadi, Nabi Nathan datang. Perhatikan bahwa kita akan bahas ya, saya akan buka 2 Samuel 12. Nah, ini Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, kita udah bahas ya, kita udah pasti udah tahu ya ceritanya ya. Dia datang dengan parabel, dengan perumpamaan ya, dengan sebuah masyal. Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang sangat miskin. Si kaya punya banyak sekali kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa selain hanya 1 ekor anak domba betina yang kecil. Nah, Uria itu disebut dengan orang Hitit ya, Hitit. Apa artinya? Si Uria itu sebenarnya adalah seorang convert. Dia itu sebenarnya bukan orang Israel atau bukan orang Yahudi, tapi ketika dia akhirnya menikah dengan Batsheba, atau mungkin sebelumnya dia menikah dengan Batsheba, dia konversi dulu, dia konversi menjadi Yahudi. Dia tadinya agamanya entah apa, pagan, akhirnya dia jadi Yahudi, dia menyembah Tuhan. Jadi dia menjadi convert yang setia sekali kepada Israel dan setia sekali kepada Raja Daud, ya kan? Nah, ini yang disebut, ini yang dimaksud oleh si Nabi Nathan. Dia bilang si miskin ini adalah Uria ini, suaminya Batsheba, yang adalah seorang convert ya, seorang yang Yahudi by choice. Si miskin tidak punya apa-apa selain dari anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Domba itu menjadi besar padanya bersama seorang anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Dan pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan dia merasa sayang mengambil seekor kambing. Intinya dia ngambil domba dari orang miskin itu. Lalu si Daud itu dengar cerita itu, dia bilang dia menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan hal itu harus dihukum mati. Dia mengatakan seperti itu. Dan lalu dibilangin di ayat 7, kemudian berkata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, you're the one. Kalau misalnya kamu mengatakan bahwa dia layak mati, you're the one, lo yang harusnya layak mati, ya kan? Nah, perhatikan hukumannya, bukan hukumannya, orang Het nih, Uria, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang di garis terdepan di pas perang itu ya. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon, ya kan? Ya, terus ada hukumannya adalah oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya karena engkau telah menghina. Perhatikan bahwa Uria itu Daud itu membiarkan Uria mati dengan pedang. Oleh karena itu akhirnya ada pedang juga yang akan terus menerus ada di dalam keluarganya dia. Perhatikan bahwa Tuhan selalu mengizinkan kejadian yang sama. Maksudnya gini, Tuhan bilang gara-gara pedang dia mati, maka pedang itu akan menghunus kamu juga gitu. Bukan menghunus menghunus kamu juga. Menghunus kamu dan keluargamu itu, mengikuti keluargamu itu. Perhatikan bahwa Tuhan selalu memakai alat yang sama gitu. Alat yang sama dengan apa yang kita pakai, ya kan?
yang disebut dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, ya kan? Kalau kamu membunuh dengan pedang, maka kamu akan mati dengan pedang. Intinya seperti itu, mata ganti mata. Itu intinya seperti itu. Nggak pernah Tuhan bilang kamu membunuh si Uria dengan pedang makanya kamu matinya nanti tenggelam gitu. Nggak begitu. Selalu sama itu, selalu always the same. Oke, nah perhatikan juga yang ini. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ini pun adalah midah kenegit midah. Perhatikan bahwa waktu Daud mengambil Batsheba, tidurnya, dia melihatnya memang di atas sotoh, di atas atap, ya kan? Perhatikan bahwa dia di atas atap loh melihatnya, kan? Dia melihat si Batsheba lagi mandi, oh dia lagi berdiri di atas atap, oke? Tapi waktu dia meniduri Batsheba, dia diam-diam, artinya tidak ada mata yang melihat. Dia kan diam-diam, dia berusaha menutup-nutupi, makanya juga ada konspirasi untuk membunuh si Uria supaya menutup-nutupi, itu maksudnya, menutup-nutupi kejahatannya dia. Dan oleh Tuhan dibalik, belakangan akhirnya istri-istrinya Daud yang ditidurin oleh anaknya, oleh orang lain, nanti ternyata orang lain itu adalah anaknya, nanti saya tunjukkan, dan tidurnya di mana? Di atas atap, sama seperti si Daud sendiri melihat pertama kali dari atas atap. Dan kenapa di atas atap? Karena Tuhan mau melihat kamu dulu dengan diam-diam melakukannya, ya kan, dengan Batsheba. Tapi sekarang gue balik gitu, supaya seluruh mata Israel melihat gitu. Jadi akhirnya tidak dengan diam-diam tapi secara publik. Ya, kalau ada Zoom, di Zoom semuanya. Di Zoom semua orang melihat gitu maksudnya. Itu midah kenegit midahnya. Jadi perhatikan bahwa waktu akhirnya si Daud, ya, Raja Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, perhatikan bahwa dia mengaku, dia bilang aku sudah berdosa kepada Tuhan. Perhatikan bahwa Tuhan memang akhirnya mengampuninya. Kita tahu dari mana? Karena Nabi Nathan bilang begini, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Hukuman untuk segala dosa yang disengaja, ya kan? Ingat, nyawa ganti nyawa, karena Daud sudah membunuh, maka harusnya ada nyawa yang mati, harusnya dia ikut mati gitu. Tapi karena dia bertobat, akhirnya dia bilang, Tuhan bilang, atau Rabi Nathan mengatakan bahwa kamu udah disembuhkan, kamu udah diampuni dan engkau tidak mati. Perhatikan bahwa hukumannya diangkat. Begitu dia berdosa, mengaku dosanya, hukumannya diangkat. Tapi midah kenegit midahnya itu tidak diangkat. Tahu dari mana? Midah kenegit midahnya itu berarti apa ya? Sekali lagi saya nggak bisa, nggak ada kata padanan kata yang tepat untuk di dalam bahasa Indonesia, ya, karma. Ya, karma itu tetap ada. Karena apa? Kita masih hidup di dalam dunia ini. Daud itu waktu itu masih hidup di dalam dunia ini. Ketika dia menabur benih pohon jeruk misalnya, ketika dia mengambil buah dari pohon itu, buahnya itu ya jeruk juga gitu loh. Dan itu nggak bisa dihapus oleh apapun. Kamu mau berdoa, berdosa, mau minta ampun, minta ampun, oke, it's fine. Tapi midah kenegit midahnya itu udah terlanjur. Jadi benihnya udah ada gitu, udah jatuh, udah tumbuh gitu loh. Jadi nggak ada darah apapun yang bisa menghapus semua konsekuensi itu. Midah dan kenegit midah tidak ada hubungannya dengan menghapus dosa, tidak ada hubungannya dengan darah bisa menghapus dosa atau menghapus semua konsekuensi. No, konsekuensi itu pada akhirnya selalu ada. Ya kan? Salah satu contoh misalnya adalah saya punya beberapa teman di universitas dulu, mereka bandel-bandel gitu ya. Mereka itu hamil di luar nikah ya, maksudnya waktu pacaran gitu ya, waktu masih kuliah pacaran akhirnya hamil dan mereka aborsi. Setiap orang yang saya kenal yang aborsi itu akhirnya dia punya anaknya pun waktu pertama kali akhirnya nikah pasti bermasalah, keguguran gitu misalnya atau apa, tapi yang pasti keguguran gitu. Kenapa seperti itu? Karena dulu ada anak, Tuhan kasih anak, lo nggak mau, akhirnya dimatiin, dibunuh, kamu yang bunuh. Dan sekarang kamu yang mau punya anak, Tuhan yang bunuh gitu kan. Itu midah kenegit midahnya. Tapi setelah after you pay it, setelah kamu udah membayar hutangnya tersebut, selesai, sudah nggak ada yang bisa membayar hutangmu kecuali diri kamu sendiri gitu. Nggak ada yang bisa membayar hutangmu kecuali kamu bayar sendiri. Nggak ada uang yang bisa dikasih, nggak ada darah yang bisa menebus, nggak ada apapun gitu. Pokoknya midah kenegit midah itu selalu ada. Yang bisa dilakukan adalah ketika kita
berdosa sadar dan bertobat, hukumannya diangkat. Tapi mida keneged midanya ya tetap terjadi gitu. Dari mana kita tahu yang ini? Bagian ini kita baca dari, ini tertulis di 2 Samuel 16. Ini tentang Absalom ya. Kita ingat bahwa anaknya Daud itu, Absalom, memberontak terhadap Daud. Dan dia punya seorang penasehat namanya Ahitofel. Dia bilang, kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus aku perbuat? Lalu perhatikan jawaban si Ahitofel ini. Jawablah Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kenapa Daud meninggalkan istana? Karena ketika itu kan dia harus lari dari kejaran anaknya sendiri, dari Absalom. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai kamu, meminta engkau dan akan dikuatkan hatinya. Nah, ayat 22 kita perhatikan. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Seperti yang tadi saya bilang, Daud melihat Batsheba dari atas sotoh, dari atas atap. Ya kan? Nah, sekarang Absalom mendirikan tendanya itu di atas atap istana ayahnya. Dan Absalom membawa semua gundik-gundiknya ayahnya dan tidur di dalam tenda di atas sotoh tersebut, di atas atap tersebut, ya, di depan mata seluruh Israel. Kita lihat bahwa ini menjadi mida keneged mida yang harus dibayar oleh Daud akhirnya. Oke. Ya, dan kita lihat bahwa Uria juga mati, dan karena dia sudah mengaku dosa, akhirnya dia sendiri tidak mati gitu, karena hukumannya diambil, ya kan. Tapi akhirnya ada sesuatu yang mati juga, yaitu anaknya mereka itu yang pertama. Itu ada di 2 Samuel 12. Okay. Alright. Nah, kita lanjutkan sebentar. Nah, selain ini, sekarang kita udah tahu ya, semua dosa baik kecil maupun besar, semua tindakan-tindakan kita, baik sepertinya kayaknya cuma sepele, cuma motong jubah, padahal kayaknya kelihatannya elegan banget ya, kelihatannya heroik gitu loh, gue baik kok gitu, gue bisa bunuh kamu, ternyata nggak saya bunuh, saya potong aja jubahnya gitu. Kelihatannya seperti itu, tapi ternyata itu salah gitu loh. Ada banyak hal yang kita lakukan yang kita nggak sadar, yang ternyata akhirnya menciptakan sesuatu dan membuat kita mengalami gitu mida keneged mida. Itu sebabnya sangat-sangat penting every time, selalu ketika kita melakukan apa-apa harus selalu mikir, karena suatu saat itu akan balik lagi kepada kita. Itu sesuatu yang mengerikan. Saya sendiri juga ngeri, kadang-kadang nggak berpikir banget. In any way, bagaimanapun juga harus bikin selalu baik gitu, harus selalu baik. Jangan mengkhianati orang, karena ketika kita mengkhianati orang, kamu pasti akan dikhianati gitu. Itu akan balik ke kita gitu. Selalu seperti itu. Mida keneged mida itu selalu berjalan. Okay? Nah, selain mida keneged mida dalam hal dosa dan tindakan-tindakan, mida keneged mida itu juga berlaku ketika dengan penyakit atau dengan masalah. Misalnya apa racunnya, penawarnya pun seperti itu. Misalnya ya, kita udah bahas di dalam rahasia tanah yang episode sebelumnya tentang pohon kehidupan itu. Kita bahas bahwa di dalam Taman Eden yang menjadi racun, yang akhirnya membawa kematian bagi umat manusia, yang menjadi racunnya dalam tanda petik ya, adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ya kan? Ini pohon pengetahuan ini. Nah, oleh karena itu mida keneged midanya adalah penawar racunnya, ya, adalah pengetahuan juga, ya kan? Yaitu kita udah bahas, yaitu Torah, pohon pengetahuan yang baik dan jahat di dalam Amsal 3 akhirnya mengacu pada Torah, Etz Chaim, ya. Nah, di dalam Keluaran 15, Musa itu membawa orang Israel keluar dari Mesir dan akhirnya sampai tiba di gurun. Dan ketika itu ada satu tempat di mana ada air, dan ternyata airnya pahit, yang disebut Mara. Okay. Ketika itu mereka akhirnya berkeluh kesah kan, aduh nggak ada minuman nih, ini airnya pahit, nggak bisa diminum. Apa yang dilakukan? Kalau racunnya adalah air pahit, maka penawar racunnya adalah, di dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan, tapi ada kayu pahit.
Ini Keluaran 15 ayat 25 ya. Waktu Musa akhirnya meminta kepada Tuhan, nanti baca sendiri Keluaran 15. Waktu Musa meminta sama Tuhan untuk minta air gitu ya, untuknya bisa diminum, Tuhan bilang lemparlah kayu pahit itu ke dalam air. Orang berpikir ya, kalau misalnya ada air pahit ya, ada sesuatu minuman yang pahit, untuk bisa membuatnya manis kita kan kasih gula ya kan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu memakai alam mida keneged mida. Dia memakai hukumnya sendiri, yaitu mida keneged mida, yaitu racunnya adalah air pahit, maka penawarnya juga adalah sesuatu yang pahit juga. Nah akhirnya air itu menjadi manis. Itu aneh memang, tapi begitulah ceritanya. Itu alamnya mida keneged mida. Nah, sampai kepada titik tentang ular yang berbisa yang menggigit bangsa Israel di Bilangan 21 ayat 6. Sekali lagi bangsa Israel berkeluh kesah, ya ngapain sih kalian, why did you have to come here, why did you have to bring us here, kenapa sih kau bisa membawa kita ke sini, ke gurun ini gitu, nanti memati pula, nanti nggak ada makanan pula, apa segala dan seterusnya. Akhirnya Tuhan kirim, sebenarnya bukan Tuhan kirim. Yang terjadi adalah ketika mereka mengatakan, perhatikan nanti di Bilangan 21 dikatakan bahwa orang bangsa Israel itu ngeluhnya begini, setiap hari kita makan makanan yang busuk ini gitu loh, makanan yang busuk ini yang dia sebut dengan makanan busuk, itulah mana yang dari surga itu. Dan Tuhan berpikir, oh kamu nggak mau miracle itu lagi, kamu nggak mau keajaiban yang saya berikan itu, kalau gitu saya hentikan semua keajaiban tersebut. Nah, ketika dia menghentikan keajaiban tersebut, maka ular-ular itu keluar dan menggigit bangsa Israel. Intinya apa? Intinya adalah Tuhan mau kasih tahu bahwa, lo tahu nggak? Kamu bisa hidup sampai sekarang, sebenarnya ada banyak sekali miracle yang terjadi. Kamu nggak ngeliat aja. Alasan kenapa kamu nggak bisa melihat miracle itu adalah karena nggak kelihatan dangernya, kelihatan bahayanya. Ya kan? Selama ini Tuhan itu menjaga supaya ular-ular itu tidak ada yang keluar dan menyerang kemah-kemah mereka. Tapi karena mereka mengeluh, dia bilang, oh ya udah, Tuhan angkat tangannya sehingga nggak ada satupun, nggak ada sesuatu pun yang bisa menahan ular-ular itu untuk masuk ke kemah. Jadi selama ini Tuhan itu menahan ular-ular itu untuk masuk ke kemah. Tapi dia bilang, kamu nggak mau miracle lagi. Tuhan angkat tangan, ular-ular itu masuk ke kemah dan menggigit bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel akhirnya mengeluh. Dia bilang, aduh, kita telah berdosa pada Tuhan, tolong dong, doa syafaat, doain saya, doain kita dong semuanya. Jadi Musa akhirnya pergi lagi ke Tuhan dan bilang, Tuhan tolong dong gimana. Dan Tuhan bilang, oke, bikin patung. Dia bilang patung ular, dan kalau semua orang yang melihat pada patung itu, ya, dia taruh di atas tiang, taruh patungnya di atas, semua orang yang melihat pada patung itu akan sembuh dari gigitan ular tersebut, gigitan ular beracun tersebut. Nah, pertanyaannya ketika itu adalah, loh, kenapa ya kok Tuhan mengizinkan membuat patung gitu, padahal nggak boleh disembah gitu loh. Nggak ada orang yang nyuruh sembah gitu. Tuhan nggak pernah suruh. Tuhan nggak bilang bikin tembaga, bikin patung ular di atas tiang yang tinggi. Habis itu orang yang melihatnya, dia nggak bilang kamu harus sembah, nggak. Dia bilang mereka yang melihatnya akan sembuh. What's the difference? Apa bedanya gitu? Menyembah dengan menyembah dengan melihat gitu loh, melihat sehingga menjadi sembuh. Okay? Nah, yang pertama, saya mau kasih tahu sedikit trivia. Di dalam Bilangan 21 ayat 9, kata ular adalah nachash, dan Tuhan itu suruh Musa membuat patung ular di atas tiang. Tapi Tuhan nggak pernah bilang bahwa ularnya itu harus dalam bentuk tembaga, atau dalam bahasa Ibrani tembaga adalah nechoshet. Nechoshet itu sama huruf-hurufnya dengan nachash, kalau bisa dilihat di sini. Ya. Nachash nulisnya begini, nun chet shin. Nechoshet ditulisnya juga sama, nun chet shin, tapi ada belakangnya, ada tafnya. Oke, ada huruf terakhirnya. Nah, berdasarkan permainan kata ini, akhirnya Musa membuat ular itu dari bahan nechoshet, ya. Dan ditaruh di atas tiang seperti tiang bendera, dan ditaruh di situ, dan orang yang melihatnya akan sembuh. Nah,
What's the thing? Terus apa bedanya dengan menyembah dan dengan melihat? Sebenarnya inti dari kesembuhannya itu bukan karena dia melihatnya, bukan karena ularnya tersebut. Ini sama dengan ketika Israel itu disuruh memotong domba, ya kan, memotong domba betina di zaman pada saat Passover, ya, pada saat Pesach pertama di Mesir, ya. Dan darahnya itu harus dilumuri di ambang pintu, dia harus lumuri. Nah, yang menyembuhkan, yang membuat mereka selamat itu darahnya itu atau ketaatannya itu, ketaatan terhadap perintahnya Tuhan itu, ya. Sebenarnya ini yang terjadi. Seperti darah domba di ambang pintu, bukan ular tembaga yang menyelamatkan, tetapi kepatuhannya itu, kepatuhan terhadap perintah tersebut. Misalnya, waktu zamannya darah domba, ya, pada zaman Pesach itu di Mesir, Tuhan itu menyuruh orang-orang Israel untuk membunuh atau menyembelih seekor domba. Kenapa domba? Karena domba itu adalah salah satu Tuhan atau dewa terbesar di Mesir. Jadi ketika seseorang di Mesir, tinggal di Mesir nih, memotong domba, itu seperti memotong dewanya mereka, gitu loh. Dipotong dewanya, gitu loh. Jadi dengan kata lain, orang yang tinggal di Mesir motong dewa mereka itu seperti mau nantang, nih gue berani motong dewa lo itu. Gitu. Saya berani memotong domba kamu itu, dewa kamu ini, dewa domba ini. Ya. Jadi ketika dia memotong dan akhirnya darahnya itu dilumurin, itu seperti membuat itu seperti disrespectful gitu. Jadi dia tidak ibaratnya itu ngeledek gitu, bukan ngeledek ya, apa ya namanya, tanda pemberontakan, memberontak bahwa lo tau nggak, you're nothing, domba lo tuh nggak ada apa-apanya, darahnya ini gue pakai untuk cat gitu. Ibaratnya seperti itu, ya kan. Dan mereka yang melakukan hal itu kepatuhannya itulah yang akhirnya membuat malaikat kematian itu melewati rumah tersebut. Di dalam oral Torah, di dalam Talmud dijelaskan bahwa ada aja orang-orang yang Mesir, ya, orang Mesir yang udah mendengar tentang tulah yang berikut, dan dia ketakutan, dan akhirnya apa yang dilakukan, dia numpang bersembunyi di dalam rumah yang ada ambang pintu tersebut. Dia pikir dengan bersembunyi di belakang pintu yang ada darah di ambang pintu, dia akan selamat. Dia pikir bahwa yang menyelamatkan adalah darahnya itu. No, yang menyelamatkan adalah kepatuhannya. Karena dia tidak tidak menyembelih si domba itu, ya. Yang menyembelih kan orang-orang serumah tersebut, orang Israel tersebut. Tapi si orang Mesir ini dia tidak menyembelih domba itu, dia hanya numpang bersembunyi. Apa yang terjadi pada orang Mesir ini? Dia mati juga gitu. Jadi yang membuat seseorang itu diselamatkan dari kematian, dari malaikat kematian pada zaman Mesir tersebut, pada zaman Pesach pertama, bukan darahnya, ya, dan bukan darahnya dan bukan dombanya, tapi kepatuhannya terhadap perintahnya Tuhan, gitu. Bahwa untuk kepatuhannya untuk mendefy, menantang society-nya orang Mesir, menantang agamanya orang Mesir, menantang dewanya orang Mesir. Ya, kepatuhannya itu yang akhirnya menyelamatkan. Nah, sama seperti itu ular tembaga juga demikian. Bukan ular tembaganya itu yang membuat dia sembuh, tapi kepatuhannya untuk menengok ke atas dan percaya bahwa gue akan sembuh. Itu yang membuat akhirnya dia diselamatkan. Nah, perhatikan bahwa ternyata di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4 dikatakan bahwa pada akhirnya bangsa ini ratusan tahun sesudah Musa, ya, sesudah zaman Musa, sesudah di zaman gurun, ternyata bangsa Israel itu akhirnya mengambil itu tongkat tiang dengan ular tembaga tersebut dan disembah ularnya itu. Dan itu yang akhirnya menjadi dosa, gitu loh. Jadi bedanya apa? Dan yang pertama dia nggak dosa, yang kedua dosa. Yang pertama it's not about worship. Tuhan nggak pernah suruh untuk worship. Ya, Tuhan nggak pernah suruh untuk worship, tapi Tuhan memberikan perintah, dan yang menyelamatkan dia dari gigitan itu adalah kepatuhannya terhadap perintah tersebut. Ya, di kejadian kedua yang di 2 Raja-Raja 18, justru orang-orang itu dengan blatantly, dengan
terus terang langsung menyembah. Nah, itu yang akhirnya menjadi dosa, ya. Oke, ada satu trivia kecil yang juga sangat penting adalah kata nachash atau ular, ya, mempunyai gematria yang sama dengan Moshiach. Kenapa Tuhan memakai ular untuk menghukum orang-orang Israel, tapi juga memakai ular untuk menyembuhkan hukumannya tersebut, menjadi penawar racunnya? Kenapa gitu? Karena intinya adalah Tuhan mau kasih tahu, Tuhan itu adalah Tuhan yang menguasai segala sesuatu, Dia yang menciptakan segala sesuatu gitu. Dia yang membuat, misalnya ya, kalau internet, Dia misalkan yang mengizinkan internet itu tercipta. Memang yang menciptakan manusia, tetapi Tuhan mengizinkan itu ada gitu loh. Kalau itu Tuhan mengizinkan dia ada, dia bisa memakai internet itu untuk sesuatu yang baik, dan tapi juga bisa memakainya untuk sesuatu yang buruk. Sama seperti ular itu dia bisa pakai untuk menghukum, menjadi racun bagi bangsa Israel, tapi dia juga bisa pakai untuk jadi penyembuh. Nah, sama seperti ini, Moshiach itu bisa menjadi Moshiach itu Mesias, itu bisa menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang menyembuhkan, tapi dia bisa jadi menjadi nachash, dia bisa menjadi sebuah ular gitu. Kenapa? Terutama kalau seorang Moshiach artinya orang yang di-anointed, ya, orang yang diurapi. Terutama kalau orang yang diurapi itu ternyata akhirnya disembah sama seperti ular itu, ya, ular tembaga itu, maka dia menjadi nachash, ya. Dia bukan lagi Moshiach, dia menjadi nachash. Kenapa? Sama seperti ular tersebut. Kalau kita bukannya worship dia, tapi benar-benar konsentrasi kepada kepatuhan kepada Tuhan, it's fine. Tapi kalau misalnya kita akhirnya menyembah si ular, ya, patung ular itu seperti di dalam 2 Raja-Raja, maka itu menjadi dosa. Sama seperti itu. Nah, kapan kita menjadi penyembah berhala akhirnya? Sama seperti ular itu. Konsep penyembah berhala dalam Yudaisme atau di dalam Torah adalah ketika sesuatu yang adalah ciptaan diambil oleh manusia dan dipakai dan disembah menjadi pencipta. Semuanya, seperti misalnya ular tembaga tersebut. Tuhan yang kasih, Tuhan yang suruh bikin, ya kan? Dan itu dibuat oleh manusia. Ketika satu ciptaan diambil oleh manusia dan disembah menjadi pencipta, itu adalah penyembahan berhala. Sama seperti Moshiach dan Nachash tersebut. Ketika seseorang kita anggap sebagai Mesias, dan dia itu ciptaan Tuhan gitu kan, di manusia gitu. Dan ketika kita ambil dia dan menyembah dia menjadi Tuhan atau pencipta, disitulah kejatuhan kita. Disitu adalah penyembahan berhala. Okay? Itu intinya, ya. Jadi harus dibedain kapan bisa ngelihat dan kapan harus stop, nggak boleh worship. Oke? Di dalam Yudaisme kita tidak boleh membuat image, ya. Oke. Secara Haredi, kalau orang-orang ultra ortodoks, dia benar-benar apa ya namanya? Benar-benar saklek mempraktekkan begini. Dia itu nggak boleh ada profesi menjadi seorang pelukis atau pemahat kalau di ultra ortodoks. Karena apa? Karena ada larangan di 10 perintah Tuhan supaya jangan kamu membuat sebuah image, sebuah patung, ya kan? Jadi dia berhenti di situ. Pokoknya segala macam patung, segala macam lukisan mereka nggak bikin. Jadi nggak ada tuh seniman-seniman yang keluar dari ultra ortodoks, keluarga dari komunitas ultra ortodoks. Nggak ada pelukis yang menjadi tidak ada pelukis, tidak ada tidak ada pemahat, ya kan? Tapi perhatikan bahwa Tuhan sendiri menyuruh Musa untuk membuat kerubim. Ingat nggak ya? Ingat ya kejadiannya kerubim itu. Tuhan yang suruh lo bikin kerubim. Artinya Tuhan yang melarang untuk tidak membuat wujud, tapi ternyata Tuhan suruh juga bikin kerubim. Why? Karena intinya bukan untuk penyembahan. Ya, as long as you don't worship it, selama kita tidak menyembahnya, it's fine gitu loh. Tapi masalahnya adalah ketika kita mengambil itu ciptaan kita sendiri yang Tuhan suruh kita bikin dan menyembah dia menjadi pencipta, di situ kejatuhannya. Anung Catur Nugroho, saat kita kena mata
bata ganti mata, misalnya dari orang X, apakah nanti orang X tersebut juga akan terkena dari orang? Ya, betul. Jadi ada satu cerita ya dari Rabi Hillel. Rabi Hillel itu hidup tahun 2000 tahun yang lalu, ya kan, sekitar lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dia melihat ada tengkorak yang tenggelam, yang di dalam air. Terus dia melihat gini, saya kasihan terhadap engkau. Dia bilang, karena kamu ditenggelamkan oleh orang, karena kamu sendiri menenggelamkan orang. Rabi Hillel mengatakan begitu. Dan orang yang menenggelamkan kamu nanti juga akan ditenggelamkan. Itu sepertinya itu terus mata rantainya seperti itu akhirnya. Saya pernah nulis ya, ada satu meme di dalam, satu meme di dalam Facebooknya Etz Chaim. Saya tulis begini bahwa waktu itu Rabbi Yehuda Hanasi 2000 tahun yang lalu, dia sedang berada di dalam bait suci. Dan ketika di dalam bait suci ini, dia melihat ada apa itu namanya? Sapi kalau nggak salah, yang lari dari tangan para kohanim. Kenapa? Karena kohanim ini hendak memotong dia untuk dijadikan korban, ya kan, dijadikan korban bakaran. Ya. Dia langsung lari, dan dia lari mendekati Rabbi Yehuda Hanasi. Dia lari mendekati Rabbi Yehuda Hanasi, dan dia meminta perlindungan lah, ibaratnya seperti itu. Dia datang meminta perlindungan. Kemudian Rabbi Yehuda Hanasi bilang apa? Dia bilang gini, pergilah, balik lagi ke sana, karena untuk itulah kamu udah diciptakan, seperti itu. Jadi dia nggak ada compassion sama sekali, nggak ada belas kasihan bahwa udah ini sapi datang ke dia minta belas kasihan, minta dilindungi. Akhirnya disembelih juga, dibuat jadi korban bakaran. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam Talmud dikatakan bahwa selama lama sekali Yehuda Hanasi itu mengalami penderitaan hidup, lama banget. Sampai suatu saat dia melihat ada seorang muridnya bilang, muridnya itu melihat ada rubah di dalam rumahnya itu lagi beranak. Dan dia kesel banget itu. Dia akhirnya mau usir ini rubah dari sarangnya itu, diusir, supaya sarangnya itu jangan di rumahnya dia, jangan di pekarangan rumah dia gitu. Rabbi Yehuda Hanasi melihat, dan dia mengatakan, wah, jangan diusir gitu. Jangan jadi jahat. Ini kan maksudnya ini ibu dengan anak-anak gitu loh. Maksudnya jangan dijahatin lah gitu loh. Terus dia mengutip dari Psalms, dari Mazmur. Dia bilang bahwa Tuhan pun baik kepada semua semua ciptaannya. Ya. Dan gara-gara dia menyadari hal itu, akhirnya semua penderitaan dia, penderitaannya diangkat, penderitaan hidupnya dia itu terangkat. Harus pintar-pintar melihat kapan harus pintar-pintar melihat kapan perlu mempraktekkan belas kasihan dan kapan nggak perlu. Misalnya ada nyamuk gitu ya, terus nggak perlu, maksudnya gimana ya? Agak smart lah, jadi pintar lah gitu loh. Maksudnya jangan apa-apa ditanya, harus smart. Yang mana yang perlu belas kasihan, yang mana yang nggak perlu belas kasihan. Sama seperti Yehuda Hanasi, dia juga akhirnya harusnya peka. Ini ada binatang yang mau minta perlindungan. Artinya nih binatang kan tahu gitu, ada sesuatu yang di dalam dia yang paham bahwa dia akan mati gitu loh. Harusnya dia punya belas kasihan. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirin gitu. Maksudnya harus tahu kapan berbelas kasihan, kapan enggak gitu. Bagaimana kesalahan kita dulu sebelum di mana dulu kita tidak tahu konsep midah keneged midah. Nggak apa-apa, nanti tunggu aja. Kalau memang ada midah keneged midahnya juga pasti akan terjadi. Tapi yang pasti ingat-ingat aja dosanya apa. Yang penting hukumannya aja diangkat. Kalau ternyata harus menjalani ya membayar. Tapi bisa jadi kan kita tidak tahu cara Tuhan menghakimi kita kan kita tidak tahu. Kita pikir bahwa itu jahat, ternyata sebenarnya Tuhan anggap itu baik. Sama seperti Raja Daud. Kita berpikir bahwa Raja Daud tuh melakukan sesuatu yang baik gitu loh. Dia hanya memotong ujung jubah. Tapi ternyata itu jahat gitu loh. Ya kan, kita nggak tahu apa yang Tuhan pikirkan terhadap actionnya kita. Kita cuma bisa harus hati-hati, harus punya belas kasihan all the time. Apakah Tuhan melihat itu adalah jahat apa baik? Ya semoga Tuhan melihat baik gitu. Makanya harus selalu introspeksi, hatinya tuh harus selalu dibersihin. Banyak-banyak belajar Torah itu supaya hatinya terus dibersihin dan supaya peka kapan bisa, harus compassion, harus punya belas kasihan, kapan nggak perlu belas kasihan. Harus tahu gitu loh, harus benar-benar dibersihin gitu loh.
Setelah itu, setelah udah lumayan bersih, udah lebih peka, kita mulai tahu sama seperti Daud, ya, saya melakukan satu kesalahan. Dia bisa tahu seperti itu.